Selamat pagi teman-teman, saya Theo Nicholas dengan NIM 20503241049 ingin mempresentasikan tugas modul yaitu pengecoran logam. Latar belakang dari modul ini adalah pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam, cair, dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak atau cavity sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Maka dari itu, pada itu siswa diharapkan untuk bisa mengerti proses dari pengecoran logam dengan menggunakan cetakan pasir, memahami bagian-bagian dari cetakan pasir, serta dapat memahami pengecoran dengan cara khusus seperti pengecoran permanen, sentrifugal, dan pengecoran presisi. Kemudian kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, pengecoran pasir. Definisi dan fungsi. Pengecoran adalah suatu proses pembuatan yang dasarnya merubah bentuk logam dengan cara mencairkan logam, kemudian dimasukkan ke dalam suatu cetakan dengan dituang atau ditekan. Keunggulan. Keunggulan dari pengecoran ini dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi seperti baja, nikel, dan titanium. Yang kedua, dapat mencetak benda cor dari ukuran yang kecil sampai yang besar. Dan yang ketiga, jumlah produksi dari 1 sampai jutaan. Kelemahan dari pengecoran ini adalah dalam keadaan basah dapat mengakibatkan cacat untuk logam dan bentuk tertentu. Cetakan ini dibuat menggunakan bahan pengikat organik dan kemudian cetakan dibakar di dalam oven dengan temperatur berkisar antara 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan dari cetakan. Kemudian masuk kepada pembuatan cetakan. Berikut merupakan gambar dari pembuatan cetakan, yaitu dari rangka, tuas penutup, dan sampai akhirnya seperti ini. A. Pembuatan cetakan bawah atau drag. Yaitu pertama, dasar cetakan harus terbuat dari kayu dan harus datar dan rata. Yang kedua, pola rangka cetak untuk drag diletakkan di atas papan kayu. Rangka cetak harus besar sehingga tebal pasir cetak mencapai 30-50 mm. Kemudian pola yang dimaksud adalah setengah pola. Kemudian yang ketiga, ada drag diisi pasir penuh atau yang sudah diayak, kemudian dipadatkan dengan baik atau tidak boleh terlalu padat atau gembur karena bisa cacat. Kemudian yang keempat, drag dibalik, kemudian permukaan cetakan ditaburi pasir kering dan halus. B. Pembuatan cetakan bagian atas. Drag yang sudah dibalik, di atasnya dipasang setengah pola untuk cube. Kemudian pemasangan sistem saluran masuk atau gating system terdiri dari cawan tuang, saluran turun, saluran masuk yang terbuat terpisah dari pola. Kemudian yang ketiga, pengerjaan selanjutnya sama dengan pengerjaan drag. Kemudian perbaikan cetakan. Pengambilan sistem saluran pada cube, kemudian cube dan drag dipisahkan. Kemudian pengambilan pola masing-masing cetakan. Kemudian permukaan bekas pola pada rongga cetak diperbaiki dan dihaluskan agar ukuran benda cor sesuai dengan bentuk pola. Kemudian pemasangan kembali cube and drag. Sebelum cetakan ditangkupkan, inti dipasang terlebih dahulu pada rongga cetak apabila diperlukan. Dengan demikian, setelah ditangkupkan cetakan siap untuk digunakan. Cetakan yang langsung dapat dipakai seperti di atas disebut sebagai cetakan basah atau grain sand mold. Sedangkan yang disebut cetakan kering atau dry sand mold adalah perlu pemanasan sekitar 100 sampai 3250 derajat Celcius. Cetakan kombinasi atau skin dried mold. Perlu pengerjaan pengerahan rongga cetak sampai kedalaman 10-15 mm saja. Kedua, ada bagian-bagian cetakan. Yang pertama, ada rongga cetak atau cavity sebagai ruang tempat logam cair.
bentuknya seperti disesuaikan dengan pola. Kedua ada inti atau core, digunakan untuk membuat rongga atau lubang. Kemudian yang ketiga ada pasir cetak atau green sand sebagai bahan cetakan. Keempat, saluran turun atau sprue sebagai saluran yang dilalui logam cair dari cawan tuang menuju pengalir dan saluran masuk. Kemudian yang kelima ada pengalir atau runner sebagai saluran yang membawa logam cair dari saluran turun ke bagian-bagian yang sesuai dengan cetakan. Kemudian yang keenam, cawang tuang atau pouring basin sebagai penampung pertama logam cair dari penuang atau ladle yang berfungsi sebagai pencegah masuknya kotoran atau pasir, terak, dan lain-lain. Dan dapat juga berfungsi sebagai penambah. Kemudian ada penambah atau riser sebagai pengisi atau cadangan logam cair bila terjadi penyusutan atau penyumbatan. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian dari cetakan yang dijelaskan tadi, seperti cawan tuang, saluran turun, saluran masuk, pola, bagian atas cetakan, bagian bawah cetakan, alat cetakan, sambungan pemisah, baut pena, dan kunci. Kemudian yang ketiga ada pasir cetak. Jenis pasir cetak. Pasir alam, yang pertama ada pasir alam, yaitu terdapat di alam. Syaratnya adalah bahan yang dibutuhkan mengandung silika, lempung, dan air. Kedua ada pasir tiruan, yaitu pasir dengan campuran bahan lain yang dibuat oleh manusia, seperti pasir silika, zirkon, dan pasir hijau. Unsur pasir silika perlu ditambah 8-15% tanah liat sebagai pengikat agar mudah untuk dibentuk. Kemudian syarat untuk menjadi pasir cetak. Yang pertama, pasir harus tahan panas, tidak hancur karena panas logam yang dituang. Kemudian mampu untuk dibentuk, mudah dalam pembuatan, kuat, dan tidak mudah rusak, dan dapat menahan logam cair. Kemudian ada permeabilitas yang cocok untuk mengatasi pengaruh reaksi kimia dan fisika. Kemudian mampu pakai lagi dan mempunyai nilai ekonomis. Kemudian tentu saja harganya murah. Kemudian dapat dilanjutkan oleh pengolahan pasir. Gambar tersebut ini adalah susunan dari pengolahan pasir. Dari pasir hitam menjadi pembongkaran, menjadi pemisahan magnetis, kemudian menjadi pemecah bongkah, kemudian dilakukan pendinginan, kemudian dilakukan pengayaan, kemudian melakukan penyimpanan pasir hitam. Kemudian dilakukannya pengaduk, memberikan udara sedikit, kemudian melakukan penyimpanan, pembuatan cetakan, dan akhirnya penuangan. Keempat, yaitu pola. Pengertian pola. Pola adalah bentuk tiruan dari benda kerja yang sebenarnya dan digunakan untuk membuat rongga cetakan. Bahan pola yang sering digunakan adalah kayu, termasuk juga plastik dan logam. Pola logam dipergunakan agar dapat menjaga ketelitian ukuran benda cor, terutama dalam produksi banyak, sehingga umur pola bisa lebih tahan lama dan produktivitasnya tinggi. Sedangkan pola kayu lebih murah, cepat pembuatannya, dan mudah diolah dibandingkan logam. Oleh karena itu, pola kayu sering dipakai pada cetakan pasir dan diperkuat dengan lapisan plastik. Kemudian dilanjutkan dengan macam-macam pola. Yang pertama, pola tunggal, yaitu memiliki kelebihan mudah, sederhana, dan pemakaiannya terkelas. Kedua, pola terbelah, kelebihannya terbelah di tengah untuk mengatasi kelemahan pada pola tunggal. Kemudian ada pola terlepas, dipergunakan untuk produksi yang rumit. Kemudian ada pola ganda, dipergunakan untuk produksi besar dengan ukuran kecil dan bentuk yang sederhana. Kemudian ada pola berpasangan, terbelah tetapi kedudukannya dihubungkan dengan papan. Kemudian ada pola khusus. Dan C, pemberian ukuran. Pemberian ukuran tergantung dari bahan tuangnya. Misalnya, yang pertama, baja tuang diberi tambahan ukuran 2%. Untuk besi tuang diberikan tambahan ukuran 1%. Sedangkan untuk kuningan diberi tambahan ukuran 1,5%. Kemudian aluminium diberi tambahan ukuran 2%. Kemudian masuk ke inti atau core.
Pengertian inti atau core. Inti adalah suatu bentuk pasir yang dipasang pada rongga cetakan untuk mencegah pengisian logam cair pada bagian seharusnya berbentuk lubang atau rongga. Inti dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu inti basah dan inti kering. Sedapat mungkin inti itu dibuat dengan cara basah karena ongkos pembuatannya lebih murah, kerugiannya lemah, dan pasir mudah gugur. Kedudukan kurang teliti. Pasir kering umumnya dibuat secara terpisah dan dipasang setelah pola dikuatkan sebelum cetakan ditutup. Kemudian sifat inti. Yang pertama, harus cukup kuat dan keras setelah dipanaskan agar inti tidak mudah rusak. Kedua, cukup porus dan dapat dilalui oleh gas. Ketiga, harus dapat hancur pada saat logam cair membeku. Hal ini dimaksudkan tidak terjadi keretakan dan keluarnya cairan dalam cetakan. Yang keempat, ada permukaan licin. Dan kelima, harus tahan panas. Kemudian dalam pengecoran, kita dapat dibantu dengan alat-alat seperti ini. Yang pertama, sekop. Yang kedua, ayakan pasir. Ketiga, penumbuk pasir. Keempat, perata pasir cetak. Yang kelima, kawat pelubang gas. Yang keenam, lancet. Ketujuh, kait pasir. Yang kedelapan, sendok pasir. Yang kesembilan, pengangkat pola. Ke-10, semprotan angin. Yang ke-11, kancing pemoles. Ke-12, palu karet. Dan 13, mal penambah. Dan kita masuk kepada pengecoran khusus. Pengecoran yaitu A. Pengecoran cetakan permanen atau logam. Proses pengecoran ini dibuat untuk mengatasi masalah yang terjadi pada proses pengecoran dengan cetakan pasir, sehingga pemakaian cetakan dapat dilakukan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Cetakan permanen banyak dibuat dari logam dan grafit, kadang-kadang ditambahkan dengan sedikit pasir sebagai inti atau pelapis permukaan rongga cetakan. Bahan yang digunakan pada pengecoran logam-logam non-ferrous dan paduannya. Keuntungan dari pengecoran cetakan permanen ini yaitu baik untuk produksi massal, cetakan dapat dipakai berulang-ulang, logam coran lebih kuat 10-20% daripada cetakan pasir. Kemudian ketelitian dan kehalusan permukaan benda lebih baik. Kemudian tidak banyak memerlukan proses lanjut. Tapi pengecoran cetakan permanen memiliki kerugian seperti harga cetakan yang mahal, diperlukan perhitungan yang tepat, bentuk dan ukuran produk sederhana, membentuk cor yang berbeda perlu cetakan yang baru, dan tidak dapat mengecor baja. Dan yang B, yaitu pengecoran sentrifugal. Pengecoran sentrifugal adalah suatu proses pengecoran yang dilakukan dengan jalan menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar, sehingga dihasilkan coran yang mampat tanpa cacat sebagai akibat gaya berbentuk sentrifugal. Oleh karena itu, cara ini sangat cocok untuk coran berbentuk silinder atau benda kerja yang simetris. Keuntungan dari pengecoran sentrifugal ini adalah produktivitas yang tinggi, penggunaan ruangan yang kecil, ketelitian dan kualitas coran yang tinggi, dan sedikit murah. Sedangkan kerugiannya yaitu biaya pembuatan cetakan yang lebih tinggi, pengaturan sulit, kemudian memerlukan ketepatan dalam perhitungan putaran, kecepatan tuang, temperatur ruang, dan lain-lain. Kemudian timbul kesulitan untuk bahan cor campuran. Kemudian masuk kepada pengecoran pola hilang atau presisi. Pengecoran presisi adalah pengecoran yang menghasilkan barang coran dengan ketelitian sangat tinggi dibanding dengan proses pengecoran lainnya. Bulannya dapat mengerjakan bentuk yang kompleks tanpa memerlukan proses lanjutan atau pemesinan. Dan juga dapat membuat coran dengan kekerasan yang sangat tinggi seperti paduan nikel, paduan kobalt tahan panas. Dan contoh hasil pengecoran seperti komponen bahan bakar, nozzle, katup, cam, dan lain-lain. Baik, berikut adalah hasil dari presentasi saya. Semoga berguna untuk kawan-kawan dalam mengerti dari pelajaran atau materi pengecoran logam. Terima kasih.